Ada satu kejadian di mana ketika sang istri ini lagi kayak ngasih makan ikan di kolam gitu kan, kayak apa sih, lemparin pelet gitu kan, dilemparin, ngeliat. Jadi dari dasar kolam itu dia tuh kayak ada muncul kepala, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngebawain cerita part terakhir tentang si Asep nih, cuy. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang pengen lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang pengen ikutan open trip, lu bisa lihat di sini juga. Nah, gua kan lagi ngadain giveaway nih, dan hadiahnya itu berupa gelas stainless cantik ini nih, cuy. Buat lu yang pengen tahu caranya dapetin gelas ini, lu wajib kirimin cerita horor, entah itu cerita pribadi, cerita keluarga, kakek, nenek, atau siapapun. Dan nanti kalau ceritanya udah lu ketik ataupun lu kirim via voice note, lu kirim ke email gua yang ada di sini. Dan nanti juga gue bakal nyantumin di link deskripsi biar lu lebih paham. Jadi nanti lu baca-baca aja ya. Pokoknya intinya ya, lu jangan males baca biar lu paham. Dan pengumuman pembagian hadiah atau giveaway itu pada tanggal 1 Agustus. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke coy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Aduh. Nah, jadi sekarang tuh yang gue bakal bawain tuh ceritanya si Asep ya. Dan buat lu kan gue udah kasih tahu nih kalau ini part terakhir ya. Jangan lu tanyain kayak cerita Ucup, bang mana cerita Ucup ya gimana. Kan gue udah bilang kalau ceritanya udah habis. Ya syukur-syukur nanti dikirimin lagi. Dan ini pun part terakhir dari cerita perjalanan si Asep juga. Jadi ya jangan ditanya-tanyain mulu. Guanya bingung karena ini cerita bukan milik gue pribadi. Atau ya bisa dibilang ini kan kiriman dari cerita orang lain lah ya. Oke, kita bakal mulai ceritanya. Jadi awal mulanya tuh Asep ini kan udah yang namanya ya udah berkelana lah pada intinya ya, kesana kemari. Bahkan juga udah dijadiin murid si Abah. Dan lagi juga Asep ini ya makin kesana, intinya makin jauh lebih baik lah agamanya, taat, ibadahnya getol. Dia juga ngajar di salah satu pesantren yang Abah kelola. Udah gitu juga alhamdulillah lah bisa dibilang rezekinya si Asep ini lumayan cukup lancar. Sebetulnya si Asep ini dicap atau kayak orang pinter mungkin ya. Jadi kalau ada orang punya keluhan kayak kena kesurupan atau kena santet dan lain-lain itu pada datangnya ke si Asep. Walaupun Asep ini nggak nerima, dan Asep ini pure kerja bukan di bidangnya seperti itu gitu. Dia tuh dapat penghasilan tuh dari ngajar di pesantren, terus ngajar ngaji privat juga. Ya intinya bukan sesuatu hal yang kayak ngobatin orang kayak gitu. Dan ada beberapa yang memang Asep ini tuh kayak mau nolongin kalau memang hati dia mau nolongin. Karena ya banyak dari mereka tuh sebetulnya nggak pure semua itu kesantet lah. Bahkan takutnya nih
Misalkan dia udah datang ke dukun, ke siapa gitu, wah ini disantet, tapi datang ke Asep ini ya lu bukan disantet gitu, intinya lu depresi kah atau lu kenapa kah gitu kan. Nah yang jadi takutnya itu takut kesinggung gitu kan. Nah ketika kayak gitu tuh ya alhamdulillah perekonomian Asep memang sudah membaik. Dan rumah yang dulu itu akhirnya Asep ngebangun rumah nih. Asep ngebangun rumah dan warga di situ pun kayak pangling kan dengan si Asep ini, dan memang beritanya juga sudah menyebar kemana-mana. Asep ini udah jadi sosok yang berbeda daripada sebelumnya, dan pada saat itu pun di kampung itu cukup disegani, dan memang salah satu orang yang disegani juga gitu kan. Tapi di umurnya pada saat itu tuh 35 atau 36 kan, dia ini belum nikah coy. Dia ini belum nikah. Nah ada satu kejadian di mana ada orang yang minta tolong. Sebetulnya banyak orang yang ngecap bahwa si perempuan atau cewek ini setengah stres setengah enggak. Jadi kayak ya bukan keterbelakangan, jadi kayak depresi atau stres gitu. Berhubung sering ngobrol sama si Asep, kayak ya rutin lah gitu, diajak ngobrol, diobatin, tiba-tiba sembuh. Dan ketika sembuh, lu tahu nggak, yang tadinya tampilan dari si cewek tersebut itu, ya sebetulnya cewek ini tuh sebelum depresi itu memang cantik ya karena udah depresi ya, jadi kan nggak ngurusin badan gitu kan, kayak ya kucel, rambut taut-tautan dan lain-lain. Setelah normal lagi itu jadi cantik banget. Semua orang pada suka dengan si cewek tersebut. Tapi mungkin si cewek ini tuh kayak ya gimana sih, gue udah ditolongin sama dia kan, tuh dia juga nggak tua-tua banget, udah namanya udah berkecukupan dan lain-lain. Sukalah sama si Asep ini. Singkat ceritanya mereka nikah nih cuy. Walaupun si cewek ini kita sebut aja namanya Ayu ya. Walaupun banyak orang yang ngelamar, banyak orang yang datang, tapi Ayu nggak mau karena ya di luar Asep ini memang udah lumayan berkecukupan ya. Asep ini orang yang agamanya tuh wah gitu menurut Ayu. Dan lagi juga yang bisa nyembuhin dia atau ngobatin dia tuh yang rutin banget terapi, dia ngajak ngobrol dan lain-lain tuh ya si Asep ini. Akhirnya mereka menikah. Ketika mereka menikah, usaha Asep sudah mulai lancar. Bahkan Asep juga ya kayak punya usaha kolam ikan gitulah ya, iseng-iseng sebagai investasi dia mungkin ketika nanti punya anak. Namanya orang udah sukses, ya bukan sukses, maksudnya lagi di atas, ada aja orang yang sirik dengan si Asep ini. Karena memang walaupun banyak orang yang nggak nyangka dengan kejadian Asep bisa seperti ini, tapi ada juga yang mikir, wah nih orang pesugihan nih, wah nih orang gimana-gimana. Dan banyak banget hal-hal yang disirikin sama si Asep ini. Salah satunya adalah ada satu kejadian di mana ketika sang istri ini lagi kayak ngasih makan ikan di kolam gitu kan, kayak lemparin pelet gitu kan, dilemparin. Ngeliat, jadi dari dasar kolam itu dia tuh kayak ada muncul kepala coy. Kepala dong, tapi nggak yang kepala segini ya, tapi cuman kayak bagian ubun-ubunnya segini doang. Dari situ tuh sebetulnya nggak terlalu mungkin ikan yang memang udah gede kayak ya miring gitu kan. Ayu ini nggak ngelaporin ke Asep atau kayak ya cuek aja. Dan lu tahu kebesokannya itu ikan semua pada mati semua. Dari situ Asep tuh kayak berpikir positif, mungkin kena hama atau apapun gitu kan. Pada saat itu masih belum ada gangguan apapun. Dan mereka pun itu nikah baru di umuran ya sekitaran 4-5 bulan, mungkin setengah tahunan lah ya. Nah setelah setengah tahun ini mereka menikah, akhirnya Ayu ini hamil. Alhamdulillah dikaruniai anak gitu kan. Di hamil bulan pertama itu masih belum ada kejadian apa-apa. Bahkan di hamil bulan keempat itu masih nggak ada apa-apa. Di bulan kelima ini nih coy, udah mulai memasuki bulan kelima, sekitar jam 6 atau bisa dibilang udah selesai maghrib. Kondisi pada saat itu
Asep ini lagi keluar atau ya lagi ngajar ngaji, si istri ini kayak ada yang ngetuk pintu. Jadi di rumahnya itu ada yang ngetok, tok tok tok. Ya mungkin ada tamu kan. Ditengok dulu dari jendela, kok nggak ada orang. Siapa ya? Masa sih bocah sini jahil? Kan tahu ini rumahnya Asep gitu kan, nggak mungkin ada yang jahil juga, toh sebelumnya nggak ada yang pernah gitu kan. Balik lagi lah, belum juga sampai ke kamarnya lagi, tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Keluar lagi sang istri ini, set, ditengok lagi, nggak ada lagi coy sosoknya. Baru mau balik lagi jalan 2 langkah, tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Ayu mulai kesel dong, kepancing kayak dibuka langsung pintu. Siapa sih yang ngetok-ngetok mulu? Sambil nengok keluar kayak melihat kiri kanan, kok nggak ada. Ditutup lah, prok. Ketika nutup pintu, tiba-tiba semua lampu itu mati. Aduh, kenapa tiba-tiba mati lampu sih? Akhirnya Ayu ini kayak ngeraba ke samping tembok kan. Ya nyari lilin gitu kan, karena memang lumayan cukup gelap. Dia tuh di mana ya, nyari di laci. Agak ngebelok nih, kayak ngebalik ke belakang. Jadi di depan rumah dia kan ada rumah lagi lah ya, bukan kampung-kampung banget atau bukan yang jauh dari rumah orang lain. Kok lampu orang nyala? Sedangkan KWH-nya tuh bukan KWH yang isi pulsa, tapi ya KWH yang memang bayar per bulan gitu, dan memang udah bayar juga. Kok tiba-tiba mati? Kenapa ya? Ya udah deh, nanti aja cari lilin dulu. Nungguin Asep pulang kan. Dapat lilinnya, pindah ke kamar sambil ngerebahan, sambil ngelusin yang namanya perutnya ini kan. Ya intinya kayak ngedoain keluar nanti yang selamat ya, sehat dan lain, jadi anak yang soleh atau soleha kayak gitu. Dan di dapur itu kedengeran suara kurang, kayak ada barang jatuh coy. Apaan sih, perasaan gak ada kucing dah, tikus juga jarang. Berangkatlah dia sambil bawa lilin. Dicek ke dapur itu gak ada apa-apa. Dia balik lagi kan, balik lagi mau masuk ke kamar. Baru sampai di pintu kamar, dia ngeliat ada yang tidur di kasurnya gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu siapa? Dipanggil dengan kayak belaga nggak tahu aja gitu. Ya harusnya kan kalau suami udah pulang kan harusnya ngetok juga kan, karena dikunci juga. Tapi ini nggak kayak Mas Asep udah pulang ya? Ya mau nyalain lampu kan, tapi nggak jelas gitu kan, maksudnya belum hidup juga. Dia deketin cuy, makin lama makin dekat. Pencahayaan pada saat itu masih pakai lilin. Makin dekat, lu tahu yang dilihat Ayu adalah sosok muka yang hancur, yang penuh darah, bahkan itu tuh udah bau busuk. Ayu langsung teriak dong, wah kenceng banget. Dan dari luar itu ada yang ngedobrak. Plup. Ternyata yang ngedobrak pintu tersebut adalah Asep. Dan langsung lari. Untungnya itu keburu Asep datang. Kalau enggak, bisa-bisa Ayu tuh jatuh cuy. Jadi kayak ketangkep gini. Kamu kenapa? Itu di kasur ada sosok aneh gitu kan. Dilihat, nggak ada ternyata sosok tersebut. Dan nggak lama itu lampu langsung nyala. Pas dilihat lagi kamar, memang gak ada coy. Kondisi spray pun masih rapih, kayak belum diapa-apain gitu. Nggak ada kok. Kamu ngeliat apa emang? Aku ngeliat tadi ada sosok yang nyeremin, penuh darah, terus bau banget. Kenapa ya Mas? Dia bilang gitu kan. Ya udah, mungkin kamu kecapean, makanya jangan kecapean kalau lagi hamil. Maksudnya jangan kerja yang berat-berat, kan udah ditawarin juga, udah ada tukang nyuci lah intinya. Setiap siang tuh ada yang tukang ngegosok juga, ada yang nyiapin makan dan lain. Memang Asep tuh tidak mau istrinya tuh terlalu capek karena kasihan untuk kandungannya kan. Yaudah aku mau mandi dulu deh. Mandilah Asep kan. Pada saat itu Ayu tuh duduk di kasur. Dia tuh kayak ngeliatin, kok nggak ada ya, nggak ada gitu kan. Mungkin cuman perasaan dia memang yang benar kecapean doang kan. Akhirnya dia balik ke dapur, nyiapin makanan buat suaminya kan, nyiapin makanan. Dan singkat ceritanya Asep dan Ayu ini istirahat lah ya. Kondisi pada saat itu jam 10. Baru bukain spray coy. Lu tau nggak, di kasurnya ini ketika spraynya dibuka itu ada tanah dicampur belatung. Nggak tahu ya itu tanah kuburan atau apa. Astagfirullahaladzim.
Dari situ juga Ayu langsung cerita, "Mas, itu apaan mas?" "Udah, kamu tenang aja. Ya udah yuk kita aku bersihin dulu." Dibersihin lah sama si Asep ini dan diganti langsung spraynya. Jadi spraynya dilepas, si tanah itu ya intinya nggak dibuang kayak gitu, enggak. Jadi dibungkusin aja nih, dibungkusin dan udah ini ditaruh lah di pojokan di dapur. "Udah, kamu di luar dulu sana." Asep di dalam tuh. Asep tuh kayak baca doa sesuatu gitu kan, kayak baca doa dalam hatinya, siapapun yang jahil, siapapun yang naruh tanah tersebut, udah, lu jangan macem-macem. Di sini gue mau jadi, intinya jadi orang biasa, gue tuh nggak pernah ngeganggu orang, nggak pernah usil sama orang, jadi tolong jangan ganggu gue. Akhirnya dia ngambil spray dan manggil lagi si istrinya ini, "Udah masuk lagi lah." Tidur kan. Nah pas lagi tidur ini tiba-tiba Ayu itu mimpi cuy. Mimpi didatangi dengan sosok yang sama pas ketika Ayu ngeliat di kasur itu. Bahkan sampai teriak-teriak. Asep panik dong. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa?" Gitu kan. Dan tiba-tiba bangun. "Mas, ada sosok yang tadi masuk ke dalam mimpi aku," gitu kan. "Sosok apa sih? Sosok apa?" "Nggak tahu. Pokoknya ada sosok yang aneh aja." Dari situ Asep langsung mikirkan, wah ada yang nggak beres nih kayaknya nih. "Ya udah nggak apa-apa, tidur. Makanya kamu sebelum tidur tuh baca doa dulu, jangan yang langsung tidur." Iya mas." Akhirnya tidur, baca doa, tidur kan. Nah setelah dari kejadian itu berjarak sekitaran 1 minggu nggak ada apapun lagi. Mulai memasuki, ya intinya udah lumayan cukup lama juga lah. Mulai memasuki di bulan ke-6 itu masih kayak ya udahlah, cuman hari itu juga gitu. Kira itu nggak bakalan ada sesuatu hal yang aneh-aneh lagi. Di bulan yang ke-7 ketika hamil itu kan udah selesai 7 bulan. Ada orang 7 bulan tuh gimana sih, ada kumpul-kumpul gitu kan. Lo tau lah adat istiadat 7 bulan itu seperti apa kan. Ada beberapa orang itu yang lihat kalau ada yang meluk perut dari si Ayu ini. Si orang yang lihat ini gak berani ngomong. Dan setiap ngelihat ada yang megang begini cuy, orang ini tuh gak berani ngelihat atau kayak ketakutan, tapi sambil kayak gimana sih, lihat tipis-tipis gitu. Dan ketika selesai, orang tersebut tuh bilang, "Kang Asep, itu ada yang megangin." Tapi anehnya tuh Asep gak bisa ngelihat juga coy. Masa sih? Akhirnya pas dilihat nggak ada. Memang sih Asep ini punya feeling atau firasat yang bisa dikatakan ya ada yang aneh, tapi kok nggak yang terlalu beruntun banget gitu. Ada yang aneh. Akhirnya setelah dari kejadian itu Asep khawatir kan dengan si istri ini. Sholatlah dia, minta petunjuk gitu kan. Udah selesai sholat, dia tuh sengaja 1 minggu itu nggak yang namanya kerja atau nggak ngajar, ya pokoknya di area rumah terus. Sempet sang istri ini nanya, "Mas Asep kenapa nggak kerja?" gitu. "Nggak apa-apa, aku ditinggal sendiri juga." "Nggak kok, nggak apa-apa, memang lagi pelajarannya aja, nggak terlalu sibuk dan kebetulan ada guru pengganti juga." "Oh gitu, ya udah kalau memang nggak ngeganggu." Asep ini balik lagi lah, dia kayak yang tadinya biasanya si istrinya yang suka ngasih makan ikan kan tiap sore gitu. Akhirnya Asep ngasih makan ikan. Ternyata betul, ketika Asep ngasih makan ikan pun itu ada sosok kepala lagi. Asep tuh cuman geleng-geleng kepala doang dan dia baru paham. Udah kayak gitu, dia udah ngasih makan ikan, dia balik lagi dan ternyata bener, besokannya lagi itu ikan mati semua. Dan kali ini Asep dikagetin ketika selesai sholat isya. Di dapur dia tuh ada sosok yang nyeremin. Sosoknya tuh sama yang dilihat sama si istrinya ini. Sosok bermuka jelek, penuh darah dan hancur coy. Ya karena memang Asep udah gak takut dengan sosok perdemitan kan, disamperin. Tapi sosok ini tuh kayak pergi, hilang aja gitu. Disamperin tuh hilang. Beberapa kali sempat ketemu itu hilang. Akhirnya Asep kan pernah dikasih tasbih sama si Abah. Asep ini bilang, "Kamu pegang tasbih ini jangan pernah dilepas kemanapun."
Ya sang istri mah nurut-nurut aja ya, mungkin itu demi kebaikan si istrinya kan dikasihin. Ternyata betul setelah dikasihin itu nggak ada sesuatu hal yang nimpa sama si istrinya ini. Nah singkatnya ada kejadian di mana satu malam ketika mereka lagi tidur, Asep ini pengen buang air kecil sekalian mau minum juga. Bangun kan, di dapur tersebut itu ada yang namanya sosok itu lagi coy. Dia lagi aja disamperin. Kali ini si sosok ini tuh nggak kabur, tapi malah ngomong, hidup kalian gak akan pernah tenang sampai anak di dalam kandungan kalian tuh masih hidup. Dari situ Asep langsung murka dong, kayak kesel. Lu apa-apaan lu, tiba-tiba ngancem mau ngebunuh anak gua, tiba-tiba mau ngerusak kebahagiaan gua gitu kan. Lu ngapain datang ke sini, suruhan siapa? Asep tuh langsung suuzon gitu, kayak ya pada saat itu mana ada sih tiba-tiba setan datang tiba-tiba ngancem kayak gitu kalau ini tuh bukan dari kelakuan siriknya manusia gitu kan. Dari situ tuh si sosok itu tuh cuman ketawa, dan yang bikin kaget adalah si Ayu ini langsung teriak dari dalam kamar. Langsung dong Asep ninggalin tuh si sosok demit ini, lari ke kamar. Dan pas ditanya kamu kenapa, itu tadi suara ketawa apa, ternyata ngedengar suara ketawa tersebut. Udah nggak apa-apa kamu tidur lagi lah si Ayu ini kan, tidur lagi. Dari situ Asep sambil di tempat tidur tuh kayak mikir kan, ini kenapa ya, gimana cara ngatasinnya. Ya udah deh, besok gue mau ngadain pengajian aja kali ya di sini. Akhirnya setelah keesokan harinya, karena memang Asep juga orang yang lumayan cukup terpandang atau ya dihargain gitu kan, dia tuh langsung ngumumin ke banyak warga untuk ngadain pengajian. Dan lo tahu ketika pengajian itu tiba-tiba rumahnya tuh gempa coy. Tapi gempanya nggak yang bikin retak, tapi kayak goyang aja itu rumah tersebut. Bahkan orang yang ngaji ini sempat panik, wah gempa keluar dari area rumah tersebut itu normal lagi. Sedangkan orang yang ngelihat udah di luar rumah itu ngelihat rumahnya tuh goyang-goyang. Lu bayang, Bang Asep, coba keluar dulu. Sedangkan pada saat itu kan dia khawatir sama istrinya kan, dia nggak keluar. Bang Asep keluar dulu. Akhirnya karena nurut dia keluar. Pas dicek, astagfirullahaladzim ini apa lagi gitu kan. Akhirnya mereka yaudah yuk nggak apa-apa masuk, nggak apa-apa, nanti kalau ada kayak gitu kalian gak usah khawatir. Akhirnya masuk lagi dan mereka terus ngaji sampai selesai. Dan setelah selesai banyak yang nanya, itu apa Bang Asep? Nggak tahu saya juga, mungkin ada orang yang sirik kali ya. Dan dari situ pun akhirnya ya memang sih warga di situ pun nggak heran kalau Bang Asep ini ada yang sirik sama dia. Apalagi Bang Asep ini punya istri yang cantik, udah gitu ya kerjaannya mapan, ada usaha, punya tambak ikan dan lain-lain gitu kan. Ya secara orang yang normal pada umumnya itu nggak bisa seperti itu, ya bisa dibilang kan Asep sebelumnya tuh kayak depresi, tiba-tiba datang ke kampung ini lagi dengan kondisi yang lebih wah gitu kan. Ya namanya rezeki nggak ada yang tahu juga kan. Nah dari situ setelah selesai pengajian banyak yang ngobrol-ngobrol juga, mereka pada bubaran kan. Nah mulailah ketar-ketir si Ayu ini. Dia bilang, Mas kok kenapa ya rumah ini kok jadi angker gitu, jadi banyak penampakan, aku takut. Bahkan ada satu mimpi di mana si Ayu ini diancam kalau bakal ngambil anak kita. Asep ini bilang udah tenang aja, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain anak-anak kita, dia bilang gitu kan. Udah nggak usah dinin, lupain. Nah ketika dia udah ya percayalah dengan si Asep ini, ya kayak biasa gitu, kayak ke dapur dan lain-lain. Ada satu kejadian lagi ketika di malam hari Asep ini udah kesel banget cuy. Jadi bener-bener terornya tuh, kalau sebelumnya kan itu kayak ya selewat datang, dan ini tuh jalan lalu lalang di tengah rumahnya. Dan yang paling parah, tanah yang pada awal dia bungkus di ini tuh, itu tuh jadi aur-auran, entah di kamar, dan bukan cuma di kasur dong ya, di kamar, kadang di dapur, di tengah rumah, di teras, dimanapun itu ada. Dan itu tanahnya campur belatung terus. Dari situ Asep geram dan kesel kan. Asep ini kayak duduk di kursi sambil zikir terus. Dan kondisi pada saat itu tuh ya malam lah, zikir terus. Gak lama ada kepulan asap di depan dia.
Dan sosok itu menyerupai si demit yang pernah dilihat atau yang sering dilihat juga, yaitu mukanya penuh darah dan lagi hancur juga kan. Asep itu nanya, tujuan lu apa sih? Mau lu apa? Gue di sini pengen tentram, pengen damai. Dari kemarin lu gue diemin malah ngelunjak, nggak gue usir juga lu malah ngelunjak. Mau lu apa? Mau lu gue usir? Dari situ Acep terus zikir lagi setelah ngomong kayak gitu, dan sosok demit ini malah ketawa. Dan bener aja ketika ketawa itu bikin panik si Ayu cuy. Nah pas lagi panik-paniknya kayak gitu, lu tahu nggak, sosok demit ini kayak nggak terlalu ngefek lah zikirnya si Asep ini kan. Demit ini kayak jalan mau masuk ke kamar, Asep ngeh dong, langsung dijambak kayak ditarik gini dan dibanting gini, itu kena tembok cuy, dan kerasa tuh gitu. Lu mau kemana lu mau ngapain, jangan macem-macem sama bini gua, lu ada urusan lu sama gua aja, keluar lu sama gua. Dari situ Ayu ini udah teriak, mas jangan mas, aku takut. Akhirnya Asep nyamperin dulu kan si istrinya, udah kamu diem di sini, pegang itu tasbih dan banyakin doa, banyakin sholawat, banyakin zikir juga. Aku ada urusan dulu. Pokoknya kamu jangan keluar dari kamar ini. Keluar kan. Ditengok pas di luar tuh celinguk, enggak ada nih, kemana kan. Tiba-tiba muncul kedengeran suara ketawanya. Ternyata si sosok itu ada di atas genteng. Asep ini bingung. Ya walaupun dia tuh sering ngadepin demit-demit, tapi kayak kok susah atau sulit banget ini demit tuh kayak diusirnya tuh. Udah ngaji, udah baca surat-surat dan lain-lain itu kayak sulit banget. Sampai akhirnya nggak tahu gimana itu kayak ada pertolongan. Abah datang cuy. Abah datang sambil dia ngucap salam, assalamualaikum. Ternyata pas Asep nengok, itu tuh Abah datang. Asep tuh langsung meluk Abah dan minta tolong, bah tolongin Asep. Asep nggak bisa ngadepin yang malu kayak begini. Kok ini susah banget. Abah tuh cuman ngelus pundaknya begini. Udah sabar. Abah itu akhirnya disuruh masuk lah sama Asep ini kan. Masuk. Dan nggak peduli lagi tuh sama demitnya. Ya Asep udah ngerasa tenang ya. Toh ada Abah ini kan. Masuk ke dalam. Mana istri kamu? Gitu kan. Ada di dalam. Pas dicek ke dalam, istrinya itu nggak ada coy. Asep dari situ langsung panik. Yang tadinya biasanya sosoknya itu tenang gitu, maksudnya Asep itu udah jadi tenang banget, kalem banget. Tiba-tiba panik kan. Bah kemana bah? Tadi ada di sini. Coba cari dulu kata Abah tuh, cari sekeliling rumah. Ya rumahnya nggak terlalu gede, jadi kayak nyari itu ya sebentaran. Bahkan teriak juga, ayo, mana kamu ayo gitu. Nggak ada. Abah tuh kayak masuk ke dalam kamar dan kayak ngerti atau paham kemana ini Ayu ini. Ayo yuk ikut Abah. Keluar, diputerin rumah ini, muter sekali, jalan ke satu tempat. Pas jalan ke satu tempat ini, Abah ngelihat ada tasbihnya itu jatuh. Dan enggak, kalau ini tuh tasbihnya Abah yang pernah dikasih ke Asep kan. Diambil tasbih ini, dan Abah tuh kayak ngelirik nggak tahu kemana. Pada saat itu Asep benar-benar nggak bisa ngelihat sesuatu hal yang yang biasanya dia bisa ngeliat demit kayak gitu. Pada saat itu nggak bisa. Diambil, langsung dilempar ke salah satu pohon. Terus tiba-tiba dari pohon itu tuh keluar asap ngepul dan sosok demit itu kelihatan. Abah tuh nggak banyak cincong, nggak banyak ngomong, langsung baca doa zikir gitu. Tiba-tiba ngelemparin lagi si tasbih yang satunya, dia masih punya kan, yang satu kan itu tasbih yang Abah sebelumnya, dilemparin lagi. Tiba-tiba sosok makhluk itu kayak kepanasan dan kesakitan dan bilang, tapi gua bakalan balik lagi dengan wujud yang berbeda. Tiba-tiba hilang aja, dan gak lama itu ada kedengaran suara tangisan dari Ayu. Mas tolongin, Sep tolongin no istri kamu. Tolongin, disamperin di belakang pohon itu. Ternyata memang ada si Ayu ini. Dan lo tahu kondisinya pendarahan. Dan pendarahan ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pas dibawa ke rumah sakit, karena berhubung memang sudah 7 bulan ya, 7 bulan itu seharusnya menurut sepengetahuan gue itu bukan bayi prematur, memang lahirnya lebih cepat aja kan. Jadi kayak dipaksa untuk keluar, dan alhamdulillahnya itu masih ditolong coy. Dan alhamdulillahnya pada saat itu
bayinya tuh lahir dengan normal tanpa cacat sedikit pun. Dari situ alhamdulillah lega juga gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang ngeganjel sama Asep ini. Yang ngeganjelnya itu adalah karena pas terakhir itu kan ada ancaman dia bakal balik lagi. Dia tuh nanya ke Abah, "Bah, ini gimana?" Akhirnya Abah bilang, "Intinya kamu tenang, jangan panik. Kamu gak bisa ngadepin tuh bukan Asep yang Abah kenal pada umum dulu Abah kenal gitu. Kamu tuh panik. Ya memang khawatir kamu bagus ke istri, tapi jangan berlebihan. Ya intinya kamu tahu sesuatu hal yang bahaya, ya udah kamu jagain, dan jangan terlalu sesumbar juga, jangan terlalu ngotot juga. Hadepin aja yang kayak begitu, dan insya Allah mungkin kedepannya juga nggak akan terjadi lagi kayak gitu." Jadi si Abah ini udah nyeramahin si Asep ini kan, intinya ya jangan sesumbar ketika kita punya, dan ya udah banyakin sedekah aja. Dan setelah dari ceramahan Abah ini, mereka juga udah pulang, udah syukuran dan lain-lain ya sesuai yang diperintahin sama Abah kan, banyak sedekah. Ya sebetulnya sebelumnya juga dia banyak lah ngasih zakat, ngasih rezeki dia sebagian ke beberapa warga, tapi kali ini jauh lebih banyak. Dan setelah dari kejadian itu pun alhamdulillah tidak ada yang namanya kejadian apapun lagi. Ya namanya orang syirik mah masih tetap ada sih coy, cuman enggak yang separah pada saat itu. Karena ya bisa dibilang Asep ini orang yang beruntung ketika lewat dari masa ajalnya dia, atau ya masa dia depresi mau bunuh diri itu kan. Satu, ada yang nolongin, kedua tiba-tiba dia bisa ngeliat demit, ketiga iya mendadak mungkin buat orang anugerah mungkin ya kayak gitu tuh. Tapi ya setelah itu tuh hidup Asep benar-benar berubah. Dan yang paling positifnya menurut Asep itu ya gue jauh lebih baik dari sebelumnya, jadi rajin sholat, ternyata senikmat ini gitu menurut Asep tuh. Dan dari situ pun dia tidak menyia-nyiakan yang namanya hidup dia lagi, bahkan ya ke anaknya pun sama. Dan dia pun ngedidik anaknya tuh dengan baik, dan alhamdulillah mereka tuh ya hidup dengan damai, punya anak banyak gitu kan. Ya usaha juga lancar. Ya walaupun tetap ya gue bilang orang syirik tuh ada, dimana usaha lu bagus, kerjaan lu enak, gaji lu gede, entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu siapapun, ada aja lah kok bisa gitu ya. Namanya juga tangga atau netizen gitu kan, ada aja omongan yang kagak enaknya. Tapi ya semoga penonton gue mah nggak seperti itulah ya. Ya udahlah, kalau kita ngeliat orang lagi di atas, alhamdulillah. Siapa tahu dia mau ngasih kerjaan atau ngasih rezeki kan lumayan kebagian juga. Kita mah doain aja yang terbaik untuk orang tersebut gitu. Ya kalau misalkan rezeki kita dapat segini dong, ya udah syukurin aja. Ya mungkin usaha lu kurang keras atau doa lu kurang kenceng juga, ya siapa tahu next ke depannya, atau 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya intinya lu jangan pernah malas aja. Ya mungkin ceritanya cukup sekian aja coy. Sesuatu hal yang positif silahkan lo ambil, yang buruknya silahkan lo buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.